Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah ada yang bergabung ini ya. Sudah ada 18, 22, 20 lebih akun yang bergabung. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada yang mungkin teman-teman yang ingin bergabung, tidak hanya bisa di Instagram aja ya, juga bisa bergabung di ID Zoom. Kalau mungkin tidak ada Instagram, bisa bergabung di Zoom. Oke, saya sapa dulu ya yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Teman-teman yang ada di Zoom bisa dengar suara saya? Bisa ya? Bisa dengar suara saya ya? Oke, sudah hampir 100 orang yang bergabung. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Kita menunggu partner saya dari SNPN 2 Kemagen. Oke. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah 9.30, saya mulai terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, sambil menunggu partner saya mau menerangkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hasna di sini. Sudah ada 169 yang bergabung. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai ya, ngobrol yang berfaedah bareng dengan partner saya dari SMPN 2 Sumber Pucung. Oke, jadi teman-teman yang ingin bergabung bisa bergabung di Instagram, bisa dikabari teman-temannya. Kita akan live pukul 9.30 sampai nanti pukul 10.30. Dan untuk siswa, oh iya, ada kabar gembira ini. Jadi kalau kamu nanti kayak yang aktif, ini dikhususkan untuk SMPN 2 Sumber Pucung ya, SMPTGP. Dan nanti kalau kamu aktif bertanya, kemudian pertanyaan kamu dipilih, saya di sini ada beberapa hadiah menarik. Jadi ini ada voucher 500.000, voucher beasiswa 500.000, ada juga banyak sekali kita punya voucher untuk kalian. Jadi siapkan pertanyaannya dari sekarang. Nanti pertanyaannya akan kita tampung di grup siswa yang sudah ada ya teman-teman. Di grup ada SMPTGP kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Ini ada vouchernya banyak banget nih. Ya, jadi kalian bertanya yang banyak. Kemudian gak hanya itu, kalau nanti kalian bikin story saat kita live, bikin story sambil nonton seminar, kemudian sambil pokoknya yang paling seru, nanti story-nya akan kita pilih dan nanti bisa mendapatkan door prize dari kita. Ini banyak banget teman-teman, ada beasiswa 500.000, kalau dapat 2 nanti bisa dapat 1 juta, luar biasa. Oke, saya menunggu partner saya dari SMPN 2 ke Sumber Pucung. Saya akan live nanti bersama. Silakan untuk Pak Udin, ya. Pak Udin silakan bisa langsung live. Oke. Halo teman-teman semua, sudah ada 250 yang bergabung ya. Selamat datang, kita nanti akan ngobrol berfaedah, ngobrol banyak faedah dan bermanfaat pastinya untuk kalian teman-teman, untuk nemeni yang ada di rumah. Oke guys.
Udin. Pak Udin mungkin yang sudah on, atau Bu Rifa bisa langsung diklik yang ada di pojok, Bapak atau Ibu. Oke, kita mulai sebentar lagi ya. Ini masih mencoba mengkonekkan. Kita untuk terhubung dengan SMPN 2 Sumber Pucung. Oke, sudah ada hampir 300 siswa yang bergabung. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol asik ya teman-teman, bersama dengan pemateri kita hari ini, ya, Wakil Kepala Sekolah dari SMPN 2 Sumber Pucung, Dr. Andas Haji Sihabudin Zuhri, atau biasa dikenal dengan Pak Udin. Oke, Pak Udin mungkin yang sudah bergabung, kita bisa mulai Pak, bisa masuk. Sebentar ya teman-teman, ini kita masih menunggu. Jadi sabar dulu ya, mungkin kita akan mulai sebentar lagi. Iya Bu Rifa? Ini ya Bu, Bu Rifa sudah membuka ini Bu, akun Airlangga Kepanjen sudah Bu? Sudah melihat live-nya sekarang? Oh iya, silakan dibuka akun kami Bu. Iya sudah. Nah, kemudian ya SMPN 2 dengan akun SMPN 2 Sumber Pucung ya Bu ya? Sudah Bu? Ini sebentar Bu. Mungkin ini Bu, apakah akun kami sudah di-follow? Mungkin bisa di-follow terlebih dahulu Bu, sepertinya. Ya. Mengikuti sudah. Oke, coba dilihat ini dulu Bu. Oke. Kita saya cari dulu ya ini Bu, coba jenengan buka kembali live-nya. Sebentar ya teman-teman, jadi sabar terlebih dahulu. Ini kita masih coba invite. Nah, kirim permintaan itu Bu. Diklik minta. Kirim minta itu Bu. Minta itu diklik. Okay. Ya, itu klik live kami, kemudian minta untuk request. Oh, bukan Bu, bukan. Mohon maaf, bukan. Silakan buka live kami Bu. Live-nya silakan dibuka. Ya. Nanti ada permintaan untuk bergabung. Silakan diklik. Sebentar, belum muncul sepertinya. Nah. Sebentar ya Bu ya. Nah ini Bu, sudah muncul sepertinya. Ini dengan menggunakan akun apa Ibu, Bu Rifa? SMPN 2 Sumber Pucung. SMPN 2 Pucung. Ya, sebentar ya Bu ya.
Oke, teman-teman masih menunggu. Sebentar ya. Sebab di akun kami tidak keluar Bu namanya jenengan ini. Oh iya, bisa coba komentar. Selamat datang yang baru bergabung, teman-teman. Ya, kita tunggu dulu ya. Kita akan mulai sebentar lagi, 1 menit lagi. Teman-teman nggak hanya bisa bergabung di Instagram, tapi yang mungkin ingin bergabung via Zoom, kita sudah bagikan linknya ya, teman-teman. Belum Bu, ini belum ada yang keluar. Nah, ini Bu sudah Bu, ini kita menunggu jenengan, silakan segera masuk Bu. Nah, ya. Oh, ini masih layar belakang. Sebentar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miring ini. Ya, Joko. Ya, saya mulai dulu. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama Pak dari SPN ya. Sumber Pucung. SMP Negeri 2 Sumber Pucung. Bentar Mbak, saya cek nganu nih. Iya. Mbak, ini nggak masalah kok. Dari menunggu keadaan saya dulu. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di Instagram atau juga di Zoom. Nah, nanti kita akan nah, di sesi pertama yang menarik banyak sekali voucher ya. Ada voucher beasiswa, ada dan lain sebagainya. Saya ini balik bisa dimatikan soalnya menggema. Oh iya ya. Ya sebentar. Kok menggema itu yang mana? Ya Pak, jenengan. Kalau ada yang live bisa kan jadi dibuka di satu Ini udah satu HP Mbak. Oh ya sudah. Tapi sudah betul ya. Mungkin sinyalnya apa ya? Kok ya putus-putus ya? Oh ya, enggak apa-apa. Oke, kalau begitu teman-teman, ini adalah seminar kita pada pagi hari ini. Kita akan bincang-bincang berfaedah bersama dengan Pak Udin dari SMPN 2 Sumber Pucung. Jadi teman-teman yang baru bergabung, oke, ada yang komentar kok gemas suaranya. Oh iya. Jadi kita minta tolong ya untuk teman-teman SMP TGP. Nanti kita akan ada juga bisa ini ya merangkum dan kita akan berikan fasilitas berupa e-sertifikat. Kemudian juga ada juga kita kasih PDF materi dan ada juga door prize serta voucher untuk yang beruntung, untuk teman-teman yang beruntung. Kita ada banyak sekali beasiswa untuk teman-teman. Untuk apalagi di masa pandemi ini supaya bisa lebih semangat lagi. Saya rasa begitu. Selanjutnya, monggo silahkan saya langsung serahkan ke Pak Udin untuk memberikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya anak-anakku. Bagaimana kabar? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Anak-anak, pada pagi hari ini saya dengan Bu Hasna sudah diberikan kesempatan untuk berbicara, sharing tentang belajar selama pandemi corona. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan satu edukasi atau pembelajaran kepada anak-anakku semuanya, khususnya, dan semua peserta yang hadir di pagi ini. Namun sebelum kegiatan dimulai, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita BDR, belajar di rumah. Alhamdulillah, semua tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa sampai kepada Bapak Ibu Guru juga. Tagihan-tagihan yang sudah diberikan, Alhamdulillah juga sudah bisa berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala. Itu hal yang wajar. Ya, tetapi dengan semangat anak-anak ini, mudah-mudahan kebaikan kalian dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, sholawat dan salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sebagai peserta yang seminar pada saat ini, pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan yang pertama, kata ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, bahwa generasi kalian adalah generasi yang sudah dihadapkan dengan satu ujian atau tantangan yang luar biasa. Kalian akan banyak menemukan edukasi, pembelajaran, dan nilai-nilai positif yang kalian ambil untuk menambah kedewasaan di masa depan kalian. Saya yakin kalian masih usia remaja, kalian masih usia dini, sudah dihadapkan dengan tantangan yang semacam ini. Belum tentu masa tua kalian nanti akan mendapatkan yang seperti ini. Oleh karenanya, kalian jangan khawatir bahwa dengan pandemi corona atau COVID-19 ini, kalian akan dituntut untuk belajar menjadi seorang remaja, seorang pelajar yang lebih dewasa. Kenapa? Saya mengatakan bahwa kalian ini adalah termasuk mencapai satu generasi emas yang beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Walaupun tidak ada guru secara langsung bertatap muka dengan kalian, kalian juga sudah bisa mengerjakan, menyelesaikan apa yang menjadi satu tugas dan tanggung jawab kalian. Kemudian, di masa pandemik ini, kalian dikatakan sebagai generasi emas, kalian banyak menemukan hal-hal baru yang sebelumnya harus selalu dipantau oleh Bapak Ibu Guru, kemudian harus dekat dengan Bapak Ibu Guru. Ternyata walaupun jauh dengan Bapak Ibu Guru, artinya kalian belajar di rumah, kalian juga sudah bisa menemukan sesuatu yang baru, bahkan inovasi baru yang ditemukan oleh kalian, sehingga kalian bisa menyampaikan satu tugas pekerjaan itu kepada Bapak Ibu Guru luar biasa. Nah, ini yang yang harus kalian ambil satu pembelajaran yang positif. Kemudian berikutnya, anak-anakku yang kelas 9 khususnya, walaupun tidak ada wisuda anak-anak, tidak ada purnawiyata, tetap kalian harus mengucapkan pada diri kalian bahwa saya pun walaupun tidak ada purnawiyata ataupun ada pelepasan, saya bisa menikmati nilai-nilai yang sudah di-upload lewat online. Nah, ini satu kehebatan bahwa lulusan tahun ini pengumuman juga bisa di-download lewat online. Mudah-mudahan sekali lagi kepada anak-anakku semuanya yang ada di rumah, yang kemarin sudah
mengikuti pembelajaran lewat online, ada yang Google Form, ada yang Google Classroom, ada yang kemudian lewat WA, dan tugas-tugas yang lain, alhamdulillah sudah bisa terlaksana. Maka kalian hari ini sudah bisa melaksanakan, tinggal menunggu, artinya tinggal menunggu kenaikan kelas. Yang kemarin sudah melaksanakan ujian sekolah, kemudian yang kelas 7-8 kemarin juga sudah melaksanakan penilaian akhir tahun. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu Guru sudah mengumpulkan nilai-nilai dari Bapak Ibu Guru mata pelajaran menuju ke operator. Mudah-mudahan kalian nanti berhasil semuanya. Oleh karenanya jangan lupa di iklim yang pandemi COVID yang semacam ini, mari kita tetap ikut protokol pemerintah, protokol kesehatan, membiasakan diri. Yang pertama adalah cuci tangan. Kemudian yang kedua, pakai masker. Kemudian berolahraga yang cukup. Kemudian juga makan makanan yang bergizi. Istirahat yang cukup pula. Mudah-mudahan dengan pembuka materi ini, anak-anakku semuanya akan bisa lebih berkembang dan lebih bersemangat di dalam menghadapi pembelajaran di semester yang akan datang. Karena kenapa saya katakan demikian? Mungkin juga dalam semester depan ini kalian harus melaksanakan pembelajaran masih dalam keadaan online. Masih harus lebih kreatif dan inovasi lagi melalui online ini, sehingga kalian nanti tidak ada kata yang ketinggalan. Saya belum Pak, saya belum Bu. Lah ini jangan sampai. Jadi harapan kami, anak-anakku semuanya dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang masuk SMA, kalian harus betul-betul lebih tanggap, lebih canggih, lebih apa istilahnya, proaktif apa yang diberikan Bapak Ibu Guru. Harus kalian terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dengan semangat, dengan senang. Sesuatu yang terjadi kemarin di semester genap ini ada kendala-kendala, kalau bisa di semester yang akan datang, karena pemerintah bersama dengan Mas Menteri itu sudah memberitahukan bahwa pembelajaran mungkin secara online ini akan berakhir pada tahun 2020. Oleh karenanya saya minta kepada anak-anakku semuanya tetap semangat, tetap semangat dalam belajar. Insya Allah semester depan lebih baik daripada semester yang kemarin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kecerdasan, kepahaman, kesehatan, dan sebagainya. Demikian Mbak Asna, materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Udin untuk pembukaannya. Oke, kita langsung memasuki tajuk kita pada hari ini ya Pak ya. Pada kesempatan ini kan tema kita adalah menjadi pelajar produktif di masa pandemi. Tapi sebelum kita bahas jauh ke dalam, nah kehadiran pandemi ini kan Pak ya, mengubah banyak sekali hal dalam kehidupan kita. Dan kita itu semakin sadar bahwa kita itu ternyata terkoneksi satu sama lain, karena dunia pun juga mengalami hal yang sama, Tidak pernah terbayangkan ya teman-teman ya, sebelumnya bahwa situasi seperti ini itu akan terjadi. Interaksi kita dengan manusia, dengan lingkungan, semuanya nanti menjadi berubah. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Nah, ini jadi tantangan besar bagi kita semua, terutama di bidang pendidikan, untuk menghadapi perubahan yang begitu drastis ini. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Udin tadi, kita sekarang bagaimana metode kelulusan, kemudian bagaimana metode penilaian, malah sebagian besar dalam 3 bulan ini semuanya serba daring ya Pak ya, serba online. Dan itu pun juga tentu ada positifnya, tentu ada negatifnya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berhubungan dengan itu, kita sekarang bahas tentang tantangan kita yang kita alami saat ini. Apalagi kita ada di masa BDR, belajar di rumah, atau mungkin juga orang tua bekerja dari rumah, seperti itu. Nah, untuk siswa sendiri bagaimana ya Pak ya? Kalau di masa pandemi ini, anak-anak kan banyak berkegiatan di rumah, apa-apa selalu di rumah dalam 3 bulan ini.
mungkin solusinya menurut Pak Udin, gimana sih agar siswa ini di masa yang seperti ini bisa tetap produktif? Ini tema kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Asna waktu yang disampaikan pada kami dan anak-anakku beserta seminar pada pagi hari ini. Bagaimana menjadi seorang pelajar yang produktif. Ya, anak-anak bisa kita kickback dengan masalah yang lalu. Kalau masa yang lalu kita bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru, ketemu dengan teman, ketemu dengan pihak sekolah, ketemu dengan yang lain, dengan masyarakat, tanpa ada jarak. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, kalian dituntut akan tetap menjadi seorang pelajar yang produktif. Bagaimana menjadi seorang pelajar yang produktif? Yang pertama, nah, bagi anak-anak yang kemarin sudah menguasai tentang teknologi, kemudian bagi anak-anak yang belum mengenal teknologi, ternyata dengan pandemi COVID ini kita akan menjadi menjadi seorang peserta didik yang lebih banyak mengotak-ngatik tentang apa pentingnya teknologi itu. Yang awalnya kita kan cuek, teknologi untuk ini, untuk itu. Ternyata kita menjadi seorang produktif, menjadi seorang pelajar yang produktif, ini tuntutan. Maka teknologi itu akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif pula. Misalnya, kalau kemarin belajar hanya sekedar untuk memenuhi tugas saja, maka sekarang seorang pelajar ini selain belajar banyak membaca pengetahuan lewat teknologi. Nah, mungkin ini yang bagi anak-anak akan juga live langsung, yaitu menerapkan apa yang ditemukan lewat pembelajaran itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak khususnya yang belum begitu paham dengan teknologi, sekarang akhirnya menjadi paham juga, maka anak-anak akan banyak menemukan bagaimana cara membuat laporan yang awalnya kan biasa-biasa saja. Karena ini teknologi, banyak ilmu yang dicari, banyak ilmu yang ditemukan lewat teknologi, sehingga laporan-laporan yang diberikan oleh anak-anak itu akan lebih sempurna dari hari-hari sebelumnya. Karena apa? Tuntutan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada anak-anak itu, laporan itu harus bisa tercover dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat-alat teknologi yang ada. Kemudian yang ketiga yang jelas, sebagai seorang pelajar yang produktif itu dengan banyak membaca, saya yakin pengetahuan anak saya itu semakin tambah waktu, tambah hari, tambah bulan. Bukan semakin menyempit, tetapi semakin banyak atau semakin banyak yang diperoleh. Begitu, Mbak. Terima kasih. Saya tambahin, terima kasih Pak, luar biasa sekali, terima kasih. Itu, jadi intinya ada 3 hal itu tadi ya teman-teman ya. Iya. Jadi biar jadi produktif. Saya tambahin sedikit boleh ya Pak ya? Boleh. Ini ya, kita bahas tentang menjadi pelajar produktif selama pandemi. Ketika teman-teman tahu tentang judul ini, apakah ada rasa tersinggung nggak sih teman-teman yang mungkin menonton? Kira-kira aku selama 3 bulan karantina di rumah itu sudah seproduktif apa sih kalian? Sudah seproduktif apa sih kamu? Nah, itu jadi pertanyaan ya, jadi koreksi untuk kita sendiri. Apakah karena di masa pandemi ini ada geng-geng baru yang muncul teman-teman, dan saya mengkategorikan salah satu gengnya itu, ada salah satu geng yang tiba-tiba muncul di masa pandemi ini, dan itu lebih banyak unfaedahnya dibandingkan hal-hal faedah yang diberikan. Geng apakah itu yang muncul? Yaitu adalah geng rebahan. Nah, apa kalian termasuk juga member dari geng rebahan itu? Tiap hari kerjanya rebahan, mager alias males gerak. Kemudian mungkin di kasur aja sambil HP-an, kemudian sambil buka sosmed, ngabisin kuota mungkin ya. Atau mungkin kuota pun bahkan sekarang jadi kebutuhan primer. Nggak hanya jadi sekunder lagi, kebutuhan primer untuk menghibur diri. Atau mungkin hanya di depan layar televisi. Itu salah satu dari 4 geng yang muncul, yang saya kategorikan ya Pak ya. Itu yang pertama, geng rebahan. Apa kamu termasuk itu? Kemudian yang kedua,
ada juga ini calon-calon atlet e-sport, Pak. Jadi ada calon atlet e-sport. Nah, ini apa teman-teman seharian dari pagi ke pagi mungkin wiritan, tapi wiritannya main HP, main game online. Jadi main game online dari pagi ke pagi, ngabisin kuota, luar biasa teman-teman. Jadi kita mungkin bisa evaluasi diri juga, itu untuk yang kategori yang kedua. Kemudian ada juga yang ketiga. Geng ketiga ini adalah garda depan anti corona, Pak. Garda depan anti corona. Jadi kalian itu yang bertugas pegang gembok portal. Setiap hari 24 jam kalian yang berjaga di pos kamling, yang bukakan gerbang untuk teman-teman yang keluar masuk gang. Seperti itu. Wih, kalian adalah garda depan anti corona ini berarti. Kemudian yang keempat, apakah kalian termasuk dalam yang tipe yang ini? Tipe yang adaptif. Ketika kalian tahu emang ngapain saja ya? Di rumah belajar, mungkin ya enak saja. Ini, oh Pak Udinnya mungkin masih, ya sebentar ya teman-teman. Oke, tipe yang keempat ini adalah tipe adaptif. Apakah teman-teman juga termasuk yang ini? Tipe adaptif. Tipe adaptif itu apa? Ketika teman-teman tahu, belajar sekarang nggak bisa di sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman. Akhirnya kalian berusaha untuk aktualisasi diri, untuk upgrade diri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Udin. Jadi belajar kemampuan baru, seperti belajar tentang IT, nggak hanya main game ya teman-teman. Mohon maaf, ini kalau yang merasa tersinggung, berarti perlu perbaikan diri untuk upgrade diri lagi. Nah, itu 4 tipe buat kalian. Mungkin ada salah satu yang cocok, atau mungkin ada teman-teman yang merasa tersinggung, oh iya ya, kepikiran lagi nih. Sudah 3 bulan di rumah aja. Dan terus kalau pandemi ini masih berlanjut aja, apa kalian juga akan rebahan aja? Atau kalian akan berprogres untuk lebih adaptif lagi? Pilih yang mana kalian untuk jadi lebih baik lagi? Oke, ini saya menunggu Pak. Oke. Itu 4 kategorinya. Nah, terus gimana caranya kalau saya masih ada di kategori-kategori itu, Pak? Ya, Pak Udin, Ya, tadi ada gangguan teknis. Oh iya, ada apa-apa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Iya, monggo Mbak As. Kan itu tadi, anak-anak bisa produksi. Sekarang langkahnya, anak-anak mungkin dia setelah mengerjakan tinggal HBL sehingga motivasi belajar. Tapi ya mungkin mengerjakan rumah dari dulu aja. Ya sudah mengumpulkan tuh. Nah, akhirnya belajar sendiri bareng-bareng teman-teman itu masih belajar. Kalau menurut Pak Udin sendiri, bagaimana ya Pak? Belajar di rumah, udah semangat belajarnya naik. Terima kasih Mbak Asna. Bagaimana anak-anak kita semangat belajarnya semakin berkembang. Yang pertama, selama pandemi COVID ini kita tidak lepas ada komunikasi antara pihak sekolah, pihak guru, kemudian pihak orang tua, dan termasuk anak-anak. Yang jelas memang anak-anak kita di usia remaja ini berbeda dengan anak-anak kita yang berada di masa SMA dan SMK. Mungkin kalau saya bisa bicara bahwa keberadaan anak-anak ini kelihatannya secara fisik memang hampir sama ya. Tapi secara mental atau secara psikis anak-anak kita itu boleh dibanding bersama dengan guru itu masih 70% seharusnya. 30% anak-anak memang mandiri. Lah, ternyata sekarang justru malah dibalik. Alhamdulillah dengan peristiwa yang semacam ini itu anak-anak kita ajak untuk mengambil satu pembelajaran yang positif tadi bahwa dengan cara yang semacam ini kalian akan menjadi seorang pelajar yang produktif, termasuk cara belajar yang lebih dewasa lagi atau lebih lebih sadar tanpa ada terlalu banyak motivasi dari orang tua. Tetapi
kembali kepada bahwa suatu tujuan itu akan berhasil di dalam mengantarkan anak-anak, kita tidak lepas ada komunikasi dengan orang tua utamanya. Karena apa? Anak-anak selama 2 bulan lebih ini selalu belajar selalu didampingi, selalu berada di rumah bersama dengan orang tua. Saya yakin bahwa anak-anak itu jika sudah didampingi, kemudian duduk bersama dengan orang tua saat belajar, atau saat mau belajar, maka semangat belajar anak-anak itu tidak akan terkalahkan ketika berada di sekolah. Karena guru yang paling utama pada saat pandemi corona ini adalah orang tua. Jadi Bapak Ibu guru ini sekarang hanya memberikan materi kepada anak-anak, tetapi semangat belajar yang utama yang bisa menumbuhkan adalah orang tua. Karena selama 24 jam anak-anak ini bersama dengan orang tua. Tetapi Bapak Ibu guru pun juga selalu memberikan motivasi kepada anak-anak yang saat ini BDR atau belajar di rumah. Jadi walaupun Bapak Ibu guru jauh dari rumah, tetapi tetap memberikan support, memberikan motivasi, memberikan stimulus kepada anak-anak, sehingga semangat belajar itu tetap bisa berjalan dengan lancar, tetap ada. Nah, harapan kami kepada anak-anak bahwa jangan selalu ketergantungan kepada orang tua. Tetapi pada masa emas ini, pada masa pandemi ini, anak-anak justru dengan belajar sendiri itu merupakan satu luar biasa yang akan kalian miliki. Karena apa? Modal yang kalian terapkan hari ini itu bukan untuk saat ini, tetapi akan kalian gunakan untuk masa depan. 1 semester ke depan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan pembelajaran yang semacam ini sebagai satu modal untuk masa depan. Sehingga kalau anak-anak sekarang punya belajar yang semangat, dengan didampingi oleh orang tua, diberikan motivasi oleh Bapak Ibu guru, kemudian ada motivasi dari wali kelas, lah, tolong dirangkum, di cover, inilah modal saya untuk belajar lebih semangat lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi intinya Mbak Asna, bahwa belajar anak-anak selama BDR ini, karena di rumah itu selalu bersama dengan orang tua, maka anak-anak itu akan semangat jika orang tua itu selalu memantau, duduk bersama. Nah, karena apa tadi? Bahwa guru tidak bisa secara langsung memberikan materi, selalu tidak bisa bersama dengan anak-anak semuanya. Demikian Mbak Asna. Berarti perlu kerjasama. Iya. Menjalin orang tua. Iya. Karena saya mungkin tambahkan. Boleh Mbak. Rata-rata habiskan waktunya dengan sia-sia. Tapi saya yakin ya, teman-teman KJP semuanya memanfaatkan waktu dengan baik. Ini kenapa mereka menghabiskan waktu? Ini saya berbicara tentang itu dikarenakan visi hidup. Teman-teman, kamu nggak tahu visi itu adalah tujuan. Apakah kamu sudah menentukan tujuan itu? Sudah menentukan visi hidupmu? Coba saya tanya sekarang. Hidupmu apa sih? Pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah kita tentukan visi. Kalau kita tentukan visi, teman-teman. Saya besok Arema kan. Nah, itu adalah visi. Saya besok pengen nonton Arema. Gimana caranya? Saya pengen banget. Berarti caranya yang dipikir. Jadi kalian mungkin harus melakukan jurusan, kemudian transportnya nanti naik, kemudian nanti saat dikasih ngapain, gimana caranya beli. Nah itu kan berarti harus tahu jalannya. Itu hal-hal yang harus kalian pengen banget
biruan. Misalnya, dan di sini kalian sudah tahu jalannya harus ngapain. Nah, itu adalah cara kalian ada semangat. Aku pengen jadi YouTuber misalnya. Caranya gimana sih? Harus buat konten. Aku ingin jadi presiden. Jadi harus pintar atur diri. Gimana sih? Harus supaya bisa jadi presiden, jadi dokter. Harus aja sih. Latar besarnya selain yang ditanyakan ya. Kita sebelumnya karena biasanya terkendala pribadinya ini adalah mengenai saya punya visi saya terkendala tidak ada biaya mungkin tidak mendukung sudah lalai sing dilakukan dikerjakan ya nanti gak usah jatuh itu Pak biasanya motivasi diri untuk itu. Oke, terima kasih Mbak Asna, luar biasa jawaban panjenengan sebagai satu tambahan untuk anak-anak. Memang betul secara intuisi dari anak-anak itu memang anak-anak bisa punya semangat belajar yang tinggi. Yang pertama, visi dan misi untuk anak-anak itu sendiri yang harus jelas. Jadi kalau setiap peserta didik itu punya visi dan misi, saya yakin semangat belajarnya itu akan nampak dan kelihatan. Tujuan yang ingin dicapai itu juga jelas. Sehingga tanpa ada siapapun, kalau sudah punya visi dan misi, tanpa guru, tanpa orang tua, atau tanpa teman, mereka akan tetap semangat belajar karena apa? Sudah kelihatan apa tujuan yang akan kita capai. Maka di situ adalah sebuah mimpi yang Mbak Asnati mengatakan, lah mimpi itu yang sudah tergantung di atas yang harus ditempuh oleh anak-anak melalui visi dan misinya. Terima kasih Mbak Asna yang luar biasa memberikan tambahan materi untuk anak-anak bahwa anak-anak itu kita harapkan visi dan misi pada diri sendiri itu harus jelas. Sehingga tujuan yang akan kita capai, yang akan dicapai oleh anak-anak itu bisa terpegang melalui visi dan misi atau melalui mimpinya tadi itu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Mbak Asna ini singkat, padat, anak-anak bisa menerima. Bagaimana anak-anak? Masih tetap mendengarkan semangatnya? Oke, alhamdulillah. Giveaway, ada banyak Iya. dari kita juga beasiswa untuk mendukung visi kalian teman-teman. Itu salah satunya kita dari yang bantu kalian ada beasiswa untuk belajar ya nggak Pak ya. Jadi karena kita semuanya serba daring, kita juga ada pembelajaran. Solusinya adalah blended learning. Jadi belajar hanya juga offline, tapi juga ini kita bakal dengan rekan-rekan kita direct. Kalau ada yang ditanyakan, kita. Tapi bicara tentang visi tadi, teman mungkin masih bingung. Sekarang sekalian yang belum tentukan visi kalian. Karena kenapa? Karena ketika kalian punya visi, nanti jalannya sukses. Dan ketika nanti kalian kok nggak jelas ya Mbak ya? Ternyata kalian sudah kalian nggak akan Suaranya menggemang. Karena kenapa? Sukses itu bukan sebuah kebetulan, teman-teman. Tapi sukses itu adalah orang lain. Dan orang-orang sukses tahu. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang langkahnya
sukses bisa mewujudkan visi atau tujuan yang kalian hadapi. Ada banyak sekali sebetulnya, tapi ini beberapa hal yang mungkin bisa kalian gunakan ya supaya visi kalian itu terwujud. Apalagi teman-teman supaya produktif, ini adalah halnya. Oke. Yang pertama adalah orang sukses atau orang yang punya visi itu berpikirnya besar, tidak berpikiran kecil. Jadi contohnya, besok ada ulangan. Setiap hari ada ulangan. Pikiran kalian itu tidak memikirkan besok ada ulangan, tapi pikiran kalian adalah gimana caranya ulangannya nanti akan bisa lebih baik selanjutnya. Jadi orang yang sukses atau orang yang punya punya berpikiran besar. Kalau misal Anda tidak bingung, kalau misal ketika ditanya, mungkin setiap hari nilai kalian bagus. Jadi ketika ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Itu jadi kebingungan kalian. Karena kalian tidak punya visi kalian hanya nilai bagus. Terus ketika ditanya nanti menjadi apa? Bingung, karena kalian tidak punya visi. Visi harus berpikiran, jangan berbicara. Oke. Yang kedua adalah kalian harus orang sukses dan punya visi itu berpikir fokus pada satu hal. Fokus mengerjakan sesuatu dengan tidak ada salahnya kalian belajar. Tapi ini tuh Mbak, suaranya nggak jelas. Seperti itu. Nah, kalau kalian nanti kalau kalian fokus dan mengerjakan benar, jangan memasukkan misalnya nih teman-teman kalian ini jadi ya udah kalian cari jalannya contohnya kita hentikan dulu apa enggak ya ini? Kita tahu jalannya apa yang harus dilakukan kalian tahu ini pasti berlanjut dan adalah sampai nanti akhir 2020 terus kalian mau ngapain? Apakah kalian berubah jadi tumba? Apakah kalian mau bagui ibu, ayah dan tidak bekerja saja? Atau kalian mau lebih baik belajar hal baru? Tadi dikatakan banyak membaca hal baru seperti itu. Nah, itu yang kedua. Pikir fokus. Kalian tidak terdistraksi dengan hal-hal kecil apapun itu. Lalu yang ketiga berpikir realita. Oke, tadi mimpi saya tinggi. Saya tanyakan. Mimpi saya tinggi tapi saya tidak ada biaya, tidak mampu. Semuanya ada jalannya. Jadi kalian hanya perlu fokus. Ada sebuah kisah. Suaranya yang ada sebuah cerita. Ada seorang guru dan seorang siswa. Nah, siswa ini bertanya ke gurunya. Bu, jalan mohon maaf ya Pak ya. Sebentar. suaraku masuk enggak ya Mas? Oke, saya lanjutkan ya. Enggak di sini. Dikecilkan semua kata. Sudah. Oke ya teman-teman ya. Jadi saya lanjutkan kembali. Untuk yang ketiga tadi adalah berpikir realita. Nah, mimpi saya tinggi Kak, tapi saya berkendala A, B, C, D. Untuk kisah tadi ada seorang guru dan seorang siswa. Si siswa ini bertanya, Bu, ini gimana ya caranya biar sukses? Saya harus lewat mana? Kemudian gurunya menunjuk ke satu arah. Oke, akhirnya si siswa ini jalan ke arah yang ditunjuk oleh gurunya. Ketika jalan, kemudian nggak tahu harus kemana. Lalu balik lagi ke gurunya. Loh Bu, ini saya harus kemana? Jalan menuju sukses ini kemana sih Bu? Kemudian akhirnya gurunya menunjuk ke arah yang sama lagi. Menunjuk ke arah yang sama, kemudian akhirnya si muridnya ini jalan ke arah yang sama, menuju arah yang sama seperti yang tadi dilewati. Tapi dia masih bingung, ternyata dia menemukan jalan buntu. Akhirnya dia kembali lagi. Si siswa ini marah-marah. Bu, ini gimana sih? Saya sudah jalan seperti yang ditunjukkan oleh bu guru, tapi yang saya temukan hanya jalan buntu. Tapi si gurunya hanya menunjuk jalan yang sama. Hanya menunjuk
ke poin yang sama seperti yang tadi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Hanya menunjuk jalan yang sama. Kemudian si siswa akhirnya kembali lagi dan tidak menemukan apapun, akhirnya balik lagi dan marah-marah lagi. Saya lebih hanya menemukan ini saja, hanya menemukan dinding saja. Saya nggak menemukan jalan buntu, nggak menemukan apa-apa. Nggak ada apa-apa di depan sana. Akhirnya si guru bilang, kesuksesan ada beberapa langkah di depan dinding itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak harus berhenti, kalian lakukan apapun supaya kalian bisa mencapai visi kalian. Jangan hanya stuck karena ada dinding besar di depan kalian. Oke, itu cara yang ketiga, berpikir realita. Kemudian yang keempat adalah adaptasi. Nah, setelah 3 bulan ini, teman-teman semuanya ya, teman-teman semua beraktivitas yang sama. Ayolah kita coba, teman-teman SMPTJP, bareng-bareng kita berprogres lagi, kita buat list, bikin list. Hari ini, 3 bulan ini aku sudah ngapain aja ya? Kira-kira aku biar mencapai visiku, aku harus berbuat apa ya? Bahkan teman-teman berpikir, cita-cita saya nanti apa, disiapkan dari sekarang. Itu lebih baik lagi. Karena kesuksesan itu disiapkan teman-teman. Jangan berharap, nantilah saya santuy-santuy aja lah kak. Nanti kan pasti ada jalannya, seperti katanya kakak. Oke, semua memang ada jalannya, semua memang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi usaha kita adalah dengan cara berusaha dan semaksimal mungkin. Itu teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah itu. Kalian harus adaptif, harus adaptasi dengan lingkungan. Saya harus berprogres, saya ikuti list. Besok saya harus ngapain, besok minggu depan saya harus ngapain. Mungkin kalau sekarang 3 bulan ini hanya makan aja ya. Hanya ya nggak ngapa-ngapain, kok nggak pernah bantu-bantu ayah bunda di rumah ya. Oke deh, saya pengen jadi anak yang berbakti lagi. Saya nanti kalau besar ingin membanggakan orang tua saya. Tapi saya harus ngapain? Oke, mulai dari sekarang kalian cicil satu-satu. Mungkin juga teman-teman SMP kan sekarang sudah banyak yang belajar jualan online, atau mungkin teman-teman juga bisa ini jadi vlogger, belajar buat konten dan lain sebagainya. Oke ya, kemudian yang kelima, nah ini adalah yang terjadi pada orang-orang sukses. Berpikir mencari saingan, jangan mencari musuh. Berpikir mencari saingan. Kalau kalian nggak punya saingan, kalau misalnya saingan di dunia ini nggak ada, kalian misal jualan, kalian nggak akan jadi yang nomor 1. Misal kalian ingin punya perusahaan kalian nggak akan jadi yang terbesar. Karena kalian berpikir kalian punya saingan. Punya saingan itu untuk apa? Oh, saya berarti harus lebih baik dong dari saingan saya. Ya nggak? Nah, logikanya seperti itu. Jadi jangan berpikir julid. Teman-teman tahu kan ya? Berpikir julid, aduh, aku tuh benci banget sama si Do itu. Ih, kenapa sih dia pinter banget? Ih, kenapa sih dia bisa semuanya? Kok aku nggak bisa? Jangan berpikir julid. Pikirkan kalau si dia itu adalah tantangan untuk kalian. Pikirkan dia itu saingan buat kalian. Oh, berarti ini nih. Berarti dia ini adalah hikmah buat saya. Hikmah buat saya agar saya bisa lebih baik lagi. Saya harus lebih dari orang ini. Ketika nanti ternyata kalian lebih sukses dari orang itu, wah, itu akan jadi hal yang, oh, ini sudah saya rencanakan kok. Memang saya sudah berpikir kalau dia ini adalah saingan saya untuk saya dorongan lebih baik lagi. Begitu juga kalau di rumah. Misal kalian di rumah, lapo ae sendo dek omah, lapo ae sendo dek omah HP naik. Mungkin kayak gitu ya. Jangan jadikan itu, aduh mah aku tuh capek lah di rumah belajar gak ono PR. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Belajar gak ono PR. Jangan jadikan itu jadi marah-marah. Oh iya ya, mama kan bilang kayak gitu supaya aku melakukan sesuatu yang berfaedah. Gak melakukan sesuatu yang unfaedah. Ya gak teman-teman? Jangan takut juga bermimpi tinggi. Mimpi sebesar-besarnya, mimpi setinggi-tingginya. Dan lakukan jalan untuk menuju mimpi itu. Nanti kalau kalian jatuh pun, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Seperti itu ya. Oke, kita coba bergabung lagi ya dengan Pak Udin. Oke, mohon maaf teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang bergabung, nanti kita akan ada sesi pertanyaan juga. Silakan kita sekarang buka sesi pertanyaan sembari menunggu Pak Udin. Silakan untuk bertanya
via WA ya. Pertanyaan yang terpilih akan kita bahas di forum. Oke, silakan, ini sudah ada beberapa yang masuk. Untuk teman-teman kelas 7 bisa bergabung di grup kelas 7, kelas 8 bergabung di kelas 8, dan kelas 9 bergabung di grup kelas 9. Pak Udin, monggo. Oke, ini kita menunggu ya teman-teman. Kita sudah buka sesi pertanyaan. Nanti pertanyaan yang terpilih kita akan kasih door prize untuk kalian. Tanyanya langsung di grup saja ya teman-teman ya. Langsung di grup TGP. Oh ya, kalau tidak salah minggu kemarin ini ya teman-teman, saya ucapkan selamat untuk kelas 9 yang sudah ada kelulusan. Oke, untuk melanjutkannya nanti, oke, sebentar ya, kita menunggu Pak Udin. Bertanyanya langsung di grup ya teman-teman ya. Oke, ini sepertinya sudah banyak pertanyaan. Sudah banyak pertanyaan yang masuk teman-teman. Sebentar ya. Oke, kalau begitu sambil menunggu Pak Udin, kita break dulu sebentar ya, teman-teman. Pak Udin, silakan bergabung, Pak. Pak Udin. Oke, saya bacakan dulu ya, mari menunggu Pak Udin. Ini untuk yang pertanyaan pertama yang terpilih. Oke, ini ada pertanyaan common ya dari siswa kita. Sebentar, ada telepon masuk dari Pak Udin. Iya Pak, silakan bergabung kembali Pak. Iya, silakan bergabung kembali Pak. Kenapa Pak? Bisa request Pak. Oh, nih silakan request ini Pak. Request nanti akan muncul di kami. Request untuk bergabung seperti itu. Oke ya, untuk pertanyaan pertama, ini ada dari, ini inisialnya L. Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak. Saya Arya Adityo, murid kelas 7H. Saya mau tanya, saya udah berusaha semaksimal, tapi saya tidak dapat ranking 1. Gimana ya caranya Kak bisa biar menjadi murid ranking 1 tapi menggunakan cara yang sehat? Gimana, ini mungkin teman-teman yang juga banyak ditemui juga tidak hanya pengen ranking 1 tapi pengen lebih baik. Jadi ini ya, kalau menurut pendapat saya, oke, saya jadi sebentar